Ya. Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bagaimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah. Agak pedas sekarang, banyak merah. Selamat datang ibu-ibu Majelis Taklim dari Kayu Tanam, Bu rombongan Ibu Eva, ahlan wa sahlan. Semoga kehadiran di sini membawa pulang, insyaallah, dilimpahi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini pengajian rutin insyaallah setiap hari Rabu duha, membahas tafsir dan mentadaburi. Sama-sama kita mentadaburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, dengan mentadaburi sehingga mudah-mudahan ditetesi hati kita dengan iman, dengan ilmu Quran, sehingga mudah-mudahan menjadi bersih, bening, dan dicahayai oleh hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang masih membahas surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar bagian yang kedua insyaallah. Bagian pertama pekan lalu sampai pada ayat mana Bu? 3. Baik. Kita akan baca tafsirnya insyaallah yang ada di layar. Lain nampak Ibu di belakang? Layar lain nampak, tulisan enggak? Tulisannya nampak, cara baca enggak tahu. Itu. Nah, berlapis-lapis ya. Baik, tapi kan layarnya nampak dah Bu. Kena nampak layarnya comeh Bu. Ya. Ya. Baik, sebelum seperti biasa kita tabarukan dulu, mengambil berkah dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Kita baca sama-sama ya. Kita baca surat Al-Fatihah, lanjut amin, dan kemudian lanjut surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Shadaqallahul azim. Kita baca pelan-pelan tafsirnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir ini, Sofatul Tafasir. Di sini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makna ayat ini yaitu kami, kata Allah, dengan segala kebesarannya, dengan segala keagungan urusan penurunan Quran ini, anzalna hadzal Qur'anal mu'jiz. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran penuh mukjizat ini fi lailatul qadri, di malam qadar, yaitu lailatul syarafi, yaitu malam kemuliaan. Ini salah satu makna lailatul qadar, lailatul syaraf, malam kemuliaan. Ada 3 kemarin makna qadar. Yang pertama kemuliaan, yang kedua malam ketentuan, yang ketiga malam sempit. Maksudnya saking ramainya malaikat yang turun ke bumi. Salah satu makna malam qadar ialah malam syaraf, malam kemuliaan. Kemuliaannya ditinjau dari 2 aspek. Zatnya yang memang Allah lebihkan dibandingkan yang lain, dibandingkan malam-malam yang lain, sebagaimana Allah melebihkan sebagian tempat di antara tempat-tempat yang lain, sebagaimana Allah lebihkan sebagian makhluk di antara makhluk yang lain, demikian juga Allah lebihkan Allah unggulkan sebagian waktu, sebagian malam di antara waktu-waktu dan malam-malam yang lain. Atau syarafnya, kemuliaan malam itu berkaitan dengan sesuatu. Jadi dia menjadi akibat dari kemuliaan yang lain, yang tidak lain karena turunnya Al-Quran pada malam tersebut, sehingga malam itu juga menjadi malam yang paling mulia, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya mengutip pendapat Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian sumiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadar itu li'azamiha, karena keagungannya, wa qadriha, dan keunggulan, keutamaannya, wa syarafiha, dan kemuliaannya. Wal muradu bi inzalil Quran inzaluhu minal lauhil mahfuz ila sama'i dunya. Apa makna inna anzalna di situ? Kata beliau, maksudnya ialah diturunkannya Al-Quran dari lauhil mahfuz di sisi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ila sama'i dunya, ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Ka'bah langit, Ka'bah langit dunia, Ka'bah bumi yang ada di Mekah. Itu kalau ditarik ke atas sampai menyambung kepada Baitul Izzah, di mana di situ tawaf para malaikat, tidak henti-hentinya, bertambah setiap harinya. Baik. Summa nazala bihi Jibrilu ilal ardi fi muddati 23 sanah. Kemudian ada 2 tahapan berarti penurunan Al-Quran. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz kemudian ke langit dunia. Ini tahapan pertama yang ulama katakan diturunkan dalam jumlah wahidah, lengkap 30 juz, pek balai surat 6236 ayat, utuh dari Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Dari langit dunia ke bumi, yaitu ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam jangka 23 sanah, yaitu 23 tahun kurang. Jadi bertahap turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi, peristiwa, kejadian, kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi Quran itu berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada umatnya disampaikan secara berangsur-angsur. Jadi Quran ini biar dia mantap ke dalam hati kita, dipelajari, yang penting konsisten. Sehari 5 ayat,
Yang penting konsisten. Karena itulah Quran fungsinya, dia kayak air yang menetes ke dalam. Tetes, 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 tetes. Tidak bisa langsung banyak. Kayak minum kopi, Pak. Kopi angin itu kalau diminum langsung bagi kira. Didudu saja gitu kan. Bagi kira. Tidak bisa. Harus ditunggu seketik-seketik, dinikmati sedikit-sedikit, baru dia bisa dicerna. Itu pun segale-segale, jangan langsung sateko. Di pelan-pelan dulu. Begitu juga Quran sifatnya dipelajari secara bertahap, secara istilahnya dicicil lah. Belajar Quran itu dicicil. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten lillahi ta'ala. Baik. Kama qala Ibnu Abbas. Ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anzalallahu al-Quran jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sepaket lengkap utuh dari lauhil mahfuz ke baitil izzah di langit dunia. Yang mana sudah kita jelaskan juga pekan lalu, di lauhil mahfuz Quran itu benar-benar dijaga. Sesuatu yang benar-benar istimewa di lauhil mahfuz itu la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menjaga menyentuhnya, bahkan sekedar menyentuh, melainkan malaikat-malaikat khusus yang telah disucikan oleh Allah. Kemudian summa nazala mufassalan, kemudian Al-Quran turun secara mufassal, secara berangsur-angsur, bihasabil waqa'i, berdasarkan peristiwa-peristiwa, fi salasin wa isyrina sanah, dalam tempo waktu 23 tahun itu. 23 tahun itu waktu kapan? Masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Pas 23 tahun habis Quran itu diturunkan pada beliau. Kemudian kalau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya ayat-ayat Makkiyah. Kalau setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Baik. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini jumlah istifhamiyah, kalimat tanya, retorika bertanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadr, malam qadar yang dahsyat itu, yang akal kita tidak akan bisa memahami hakikatnya, melainkan apa yang sekedar Allah kasih bocoran kemuliaan malam qadar itu. Maka di sini kata ulama ta'zimun wa tafkhimun. Kalimat tanya ini menunjukkan pengagungan, menunjukkan kedahsyatan li amriha, urusan ini. Jadi jangan sampai urusan yang Allah anggap hebat, dahsyat, luar biasa, kita anggap sepele. Hal yang sepele menurut Allah kita anggap itu dahsyat dan hebat dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita anggap besar. Sedangkan Al-Quran yang Allah anggap besar, kita anggap kecil. Sehingga apa? Sehingga perhatian kita kepada Al-Quran, baik pada diri, keluarga, anak-anak, generasi kurang. Ya, terkadang lihat bagaimana perhatian Quran. Terutama saya perhatikan setahun ini di Kota Padang. Ya memang berat untuk bisa mempertanggungjawabkan kata-kata adat basandi, syarak-syarak basandi kitabullah itu. Katanya adat kebiasaan orang Minang berdasarkan syariat. Syariat itu berdasarkan Al-Quran. Artinya pola hidup, tuntunan hidup masyarakat Minang mestilah merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana adat dan kondisi masyarakat Minang bisa kita nilai sejauh mana perhatiannya terhadap Al-Quran. Kadang ambo miris, orang tua bisa membayar SPP sekolah anaknya sekian juta, tapi untuk TPA 30.000 sebulan nunggak lo 2 tahun. La haula wala quwata illa billah. Untuk les piano sekian budgetnya.
Untuk les bahasa Inggris, ahlan wa sahlan. Untuk les matematika, bimbel dan lain-lain, senam aerobik, itu mudah keluarnya. Tapi untuk TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, terkadang menumpuk belum bayar. Wak kira tidak mampu, ternyata mampu sebenarnya. Nah, ini berarti kita tidak menjadikan Quran itu serius, sedangkan Allah begitu seriusnya urusan Quran itu sampai turun ayat yang bernada wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu seriusnya Al-Quran itu dari sononya, dari lauhil mahfuz, dijaga oleh malaikat khusus. Ya, saya sering menganalogikan Quran itu seperti lukisan mahal. Tahu Ibu Picasso, Bu? Leonardo da Vinci itu pelukis-pelukis yang kalau sekali coretannya harga lukisannya M-an miliar. Ada lukisan bernama Mona Lisa. Itu lukisan mahal sekali. Saking mahalnya budak keluarga barat. Itu kalau orang Indonesia misalnya ingin mengadakan pameran lukisan, orang-orang Italia itu sibuk untuk menyiapkan lukisan itu. Dari museum dipindahkan, dibawa kontainer khusus, diatur suhu kelembaban ruangan, dibawa dengan kapal saja pesawat, dipakaikan bodyguard, digaji orang untuk menjaga lukisan mahal tuh. Sekian puluh orang yang bertugas untuk menghantarkan lukisan itu, sekian lama pula dihantarkan, tiba di Pantai Padang. Tiba di Padang, lukisan yang mahal kok orang Padang nak ni macam dia. Nak ni singgahan, gratis, nak mau dia. Bahkan akhirnya orang sini tidak mempedulikan lukisan museum itu lagi. Udah, tak penting. Kira-kira tanggapan orang di Italia itu. Tu berang orang. Nah, gitulah kira-kira analogi sederhana. Quran dari sananya di Lauhil Mahfuz itu barang yang sangat mahal, luar biasa, dijaga oleh al-malaika al-mutahharun, dikirimkan oleh sebaik-baik malaikat Jibril alaihissalam, diterima oleh sebaik-baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan dengan penuh pengorbanan, keringat, tangisan, bahkan pengorbanan darah untuk bisa 30 juz Quran itu sampai ke sahabat. Sahabat pun begitu mengajarkan Quran ke tabi'in, murid mereka. Tabi'in pun mengajarkan kepada tabi'in. Ulama salaf mengajarkan kepada ulama khalaf, mewariskan Quran ini. Ulama khalaf mewariskan kepada ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin mewariskan ke ulama al-muassirin, kontemporer. Nah, kita di zaman muassir, di zaman kontemporer. Bola itu ada pada diri kita sekarang. Bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran? Lai wak perhatian anak-anak walai bisa ngaji atau tidak? Lah bara hafalannya. Ada ndak buku tafsir di rumah? Atau lah saking lama ndak dibuka Quran tu lah babu zila mari. Nah, ini yang disedihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rasul inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Kata Rasul dalam Quran, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak diacuhkan. Sementara kata Allah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemuliaan, kedahsyatan peristiwa Al-Quran itu turun. Kemudian apa kata apa di sini? Qala al-Khazin, seorang ulama tafsir, hadza sabili ta'zim. Ungkapan wa ma adraka mal qadar itu retorika Arab untuk menunjukkan betapa agungnya penurunan Quran itu, wa tashwik sekaligus, yaitu membuat kita penasaran, emang apa sih Quran Lailatul Qadar itu? Apa sih? Memang secara tidak langsung ayat ini bercerita tentang keagungan Quran, tetapi keagungan Quran itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Kok mulia? Nah, di sini aspek turunnya. Aspek turunnya Quran, peristiwa turunnya itu di malam Qadar. Kata ulama di sini, li khabariha ka'annahu qala ayu syai'in yablugh
ilmuka biqadriha wa mablagh fadliha. Allah menguji, bertanya, adakah ilmu kita untuk sampai menjangkau betapa dahsyatnya malam itu, malam turunnya Quran itu? Summa zakara fadlaha min salasati aujuh. Kemudian ulama menjelaskan keunggulan Al-Quran itu dari 3 sisi. Yang pertama, apa Bu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nilai malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Ini tafsir yang pertama, tafsir secara tekstual. Yo angka alf itu diterjemahkan 1000. 1000 itu 80 tahun kira-kira. Maknanya apa? Maknanya ibadah kita pada malam tersebut setara dengan, bahkan lebih baik, karena Allah pakai kalimat khair. Kalau lebih baik itu setara atau bukan? Lebih di atas. Berarti angka aja bukan 84 tahun, lebih daripada itu. Kalau orang mengisi malam Qadar dengan 80 malam itu diisi dengan ibadah, maka nilainya lebih baik daripada ibadah yang diterima selama 84 tahun. Ini tafsir yang pertama. Ay lailatul qadri fi syarfi wal fadli khairun min alfi syahr lima ikhtassat bihi min syarfi inzalil Qur'anil Karim bima qala al-mufassirun. Sebab apa malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? Karena peristiwa turunnya Al-Qur'anul Karim, momen turunnya Al-Qur'anul Karim. Al-amalu salih fi lailatul qadr khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadr. Jadi malam Qadar itu kalau diisi dengan amal soleh, maka nilainya lebih baik dari 84 tahun ibadah yang tidak ada malam Qadar di dalamnya. Kemudian waqad ruwiya, ada sebuah riwayat, anna rajulan labisa silaha wa jahada fi sabilillahi alfa syahr. Dulu dalam hikayat ya, Bani Israel ada seorang yang berjihad fi sabilillah selama, mana tadi tulisannya? Ini rajulan labisa silaha wa jahada fi sabilillah alfa syahr. Dulu ada seorang yang berjihad fi sabilillah, membawa pedangnya berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Fa'ajiba Rasulullah wal muslimun min zalik. Maka Nabi kita dan kaum muslimun sahabat takjub dengan hal itu. Wa tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Maka Nabi berkeinginan, Nabi yang terpikir nyawa, yang teringat oleh kita, deh ibu nyumai deh leh, umatku cuman umurnya pendek-pendek 60-70 tahun. Dulu umat-umat terdahulu umurnya panjang sehingga bisa beramal soleh. Ini yang dikadukan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ja'alta ummati aksarul umami a'maran. Ya Allah, Engkau menjadikan umatku umat yang umurnya paling pendek di antara umat-umat yang lain. Wa aqalluha a'malan. Jadi kalau umur pendek tentu amal juga sedikit. Bagaimana kita bahas dulu? Lu dipotong masuk balik, lu dipotong masuk lalu, lu dipotong masuk chatting ya. Fa'atahu Allahu lailatul qadri. Maka Allah kasih bonus untuk umat ini dengan malam Qadar. Wa qala lailatul qadri khairul laka wa li ummatika min alfi syahr. Allah Ta'ala firman, malam Qadar ini lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada 1000 bulan yang dimana di situ berjihad. Jahada fiha zalika rajul, lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun laki-laki yang berjihad fisabilillah tadi. Ada yang mampu 84 tahun fisabilillah? Ambo saya sampai segitu Ustaz. Nah, itu lo kecil Pak kan. Nah, maka caranya isi malam Qadar dengan jihad, dengan ibadah, dengan hal-hal yang mendatangkan mardatillah. Qala Mujahid. Mujahid ini adalah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in.
murid daripada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Top 1 kalau soal tafsir sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas, punya anak murid namanya Mujahid. Kemudian amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Apa saja yang disebut amalan pada malam qadar itu, ya segala ibadah apapun bentuknya, baik puasa dan berdiri di malam harinya, maka itu lebih baik daripada malam 1000 bulan tersebut yang diisi dengan jihad fisabilillah juga. Wa hadza huwal wajhu alwal. Ini adalah wajah pertama atau silah bahasa Indonesia wajah itu. Ini adalah keunggulan pertama daripada malam qadar yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat ini, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tapi ini kan tafsir satu, tafsir tekstual. Tafsir bahasanya, majazinya itu yang diungkapkan oleh Al-Imam Ar-Razi. Apa katanya? Alfi syahrin, kata alf 1000 itu maknanya adalah majaz, kinayah, kiasan, menunjukkan masa waktu yang sangat panjang. Sebagaimana firman Allah, wala tajidanna asyaddan nasi yang surat itu, surat Al-Baqarah, walazidanna ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Engkau akan mendapati orang-orang Yahudi itu lebih cinta dunia lagi daripada orang-orang kafir sekalipun, orang Yahud Ahlul Kitab, dan mereka bercita-cita untuk hidup sepanjang 1000 tahun. Apakah 1000 tahun itu makna hakiki? Tidak. 1000 tahun ini artinya kiasan, hidup selama-lamanya. Jadi itu juga kata Imam Ar-Razi. Jadi makna Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam qadar itu lebih baik dari sepanjang malam yang ada yang pernah Allah ciptakan. Karena makna 1000 itu makna tidak terbatas, infinity. Tafsirnya lebih suka lebih baik 80 tahun atau semua malam yang ada? Tentu itu yang kita harapkan. Ini tafsir yang kedua. Ini tafsir yang kedua yang kita harapkan. Keunggulan malam qadar itu tidak bisa diukur dengan malam-malam manapun yang pernah Allah ciptakan. Mengalahkan seluruh malam yang ada. Baik. Sekarang kita tadabburi. Allah bercerita Lailatul Qadr, sebenarnya Allah bercerita tentang Al-Quran. Karena ayat ini tidak bisa lepas dari ayat yang lain. Contohnya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam keberkahan. Kapan malam keberkahan itu? Yaitu malam 17 Ramadan. Dalilnya apa? Firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada kaitan erat antara malam dan Al-Quran. Coba kita tadaburi kaitan erat antara malam dan Al-Quran. Kenapa Allah pilih malam bukan siang untuk diturunkannya Al-Quran? Karena malam itu, Pak Ibu, waktu-waktu manusia menghindar sementara, istirahat sementara dari dunia, dari kegiatan aktif. Kalau siang itu sifatnya ialah mencari kehidupan, terang, matahari bersinar. Tapi malam itu sifatnya adalah spiritual, ketenangan, kedekatan, keikhlasan, khalwah, berdua-duaan dengan Rabbuna Jalla Jalaluh, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Musa menerima wahyu pada siang atau malam? Siang. Siapa yang mengatakan siang? Tunjuk tangan. Malam hari. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Kami
menurunkan Taurat itu pada 30 malam itu. Wa atmamnaha bi ashrin, kami tambahkan 10 lagi. Wa tamma miqatu rabbih 40 lailah, maka Nabi Musa menerima Taurat itu selama 40 malam. Malam itu waktu yang intens seorang hamba bermunajat kepada Allah dibandingkan dengan siang. Maka solat siang itu biasanya jahar apa sir? Sir apa? Kenapa sir? Solat zuhur, asar itu kare baca tuh lunak. Sir. Kenapa sir? Karena zikir sir itu baik ketika siang. Kalau solat yang sudah gelap biasanya jahar. Solat subuh jahar apa sir? Jahar. Solat maghrib jahar. Solat isya jahar, kecuali imamnya bantu ya, boleh juga sir. Jadi kenapa? Karena malam itu sudah istirahat kita dari kesibukan dunia dan hati kita cenderung lebih lembut. Makanya perintah tahajud itu apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak. Apa kata Allah? Wa minal lail, di sebagian waktu malam. Itu rahasia malam tuh. Bukan wa minan nahari, sebagian waktu siang, tapi wa minal laili fatahajjaj bihi. Ambillah satu momen kata Allah tahajud dari sebagian malam itu. Bahkan dalam surat Al-Muzammil lebih jelas lagi di situ kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa itu? Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga masuk. Wahai yang mau pakai selimut atau enggak masuk, pokoknya lalu lah pokoknya. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berada di zona nyaman, wahai yang berselimut, keluar dari selimut dan tidur itu, kata Allah, kumil laila, tegakkanlah malam, bukan kumil nahar. Kumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil. Kapan? Malam. Wa rattilil qur'ana tartila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an. Sesungguhnya salat malam itu adalah lebih teguh kita beribadah dan bacaannya lebih berkesan. Beda bu, kalau baca Quran malam hari semua siang hari beda. Apalagi hanya wak surang saya. Itu apalagi kalau paham itu isi Quran itu bisa beredar yang matua. Kalau kita bisa merasakan nikmatnya baca Quran di malam, beda kalau sudah malam itu beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di surat Al-Qadar ini, permulaan surat Al-Qadar, hubungan yang intens dan kuat antara malam dan Al-Qur'anul Karim. Sampai mana kita? Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian apa yang disebut malam itu? Kapan disebut malam? Malam itu startnya mulai dari tenggelamnya matahari sempurna, datang waktu maghrib. Makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah mengenai puasa Ramadan tuh, summa atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakan puasa itu sampai lail, sampai malam. Maksudnya babuko lah kalau lah malam. Malam itu kapan? Maghrib. Ada yang buko isya? Nggak ada. Tak baru Ustaz. Jadi sempurnakanlah puasa sampai datang waktu lail. Maknanya sampai maghrib. Jadi maghrib itu sudah permulaan dari waktu malam. Kalau ada yang berbuka isya berarti dia Syiah itu, bukan ahlu sunnah ya. Dia ada kawan berbuku gratis di Jakarta, satu masjid, tak tahunya masjid, pokoknya dia mahasiswa berbuku mencari takjil gratis bu. Kira masjidnya tak masjid ahlu sunnah loh.
masjid Syiah. Akhirnya maghrib mana ada orang bagi takjil. Ternyata orang cuma sholat, zikir, habis isya baru keluar makanannya. Kira tanya, kiranya sudah tahu bahwa itu bukan masjid Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah kita berpuasanya dibuka puasa kita berbuka pada waktu maghrib. Baik. Kemudian sampai tadi tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kenapa kita harus tahu tadi malam itu dimulainya kapan, berakhirnya kapan? Agar kita bisa mengoptimalkan meraih malam qadar. Kemarin ibu ada yang bertanya, apa amalan untuk mendapatkan malam qadar, Ustaz? Nah, kalau kita tahu startnya dari maghrib dan berhentinya itu matla'il fajr, datang waktu subuh, berarti dalam jangka waktu maghrib sampai subuh itu saat kita mengejar malam qadar. Jadi pertanyaan ibu kemarin jawabannya sebenarnya panjang, cuman karena waktu sudah sedikit saya kasih aja jawaban sedikit dulu. Apa amalan terbaik malam qadar, Pak Ibu? Salat wajib berjamaah di masjid, itu amalan terbaik. Maghrib jangan sampai tidak salat berjamaah, isya jangan sampai tidak salat berjamaah, kemudian tahajud, setelah itu subuh udah habis malam qadar. Jadi mulai dari maghrib, isya jangan tinggal sholat berjamaah untuk meraih malam qadar. Kadang orang fokus tahajud tapi sholat isya dan maghribnya tidak dikerjakan secara berjamaah, maka dia rugi, tidak dapat malam qadar dari segi fadilah dia sholat itu. Sholat maghrib isya berjamaah pada malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Baca Quran waktu itu lebih baik dari 1000 bulan baca Quran bacaan yang diterima. Solat berjamaah dengan solat yang diterima. Nah, jadi kita harus tahu rentang waktu malam qadar tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, bocoran yang Allah kasih tentang malam qadar, yaitu yang kedua, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Apa makna tatanazzala? Tanazzala, tatanazzalu. Ini asli kata tanazzalu itu adalah tatanazzalu, karena dia dari wazan tanazzala, tatanazzalu, yatanazzalu. Tapi taknya dihapus. Taknya cuman dijadiin satu, tinggal cik taknya lagi. Jadi tanazzalu. Kata ulama litakhfif, untuk menunjukkan untuk meringankan pengucapan, dari ilmu bahasanya begitu. Tapi ada juga mufassir mengatakan karena saking cepatnya turun rahmat dan malaikat pada malam tersebut, sehingga tak di situ hikmahnya tersebut. Hikmah dari penghapusan tak satu dari tatanazzalu menjadi tanazzalu karena saking cepatnya turun rahmat Allah pada malam tersebut. Jadi tanazzalul malaikah warruh, turunnya para malaikat dan ruh. Dalam Al-Quran sering ya digandeng malaikat dengan ruh. Contohnya di surah Al-Ma'arij itu. Apa bunyinya? Apa ayatnya? Kok jadi lupa ini. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allahi zil Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ta'ruju di situ, kalau di sini tanazzalu, di surah Al-Ma'arij apa? Ta'ruju. Apa makna kata ta'ruju? Naik. Kalau di sini malaikat turun. Tempat naik turun malaikat itu yang disebut dengan Ma'arij. Suratnya ada surat Ma'arij di juz 29 itu. Jadi malaikat itu punya akses tempat khusus, celah khusus, tangga khusus yang bentuknya gaib, kita tidak tahu,
yang menghubungkan antara alam malakut kepada alam dunia. Kadang dia mi'raj, dari naik dari bawah ke atas, dari langit bumi ke langit malakut. Kemudian kadang dia turun dari alam malakut, alam malaikat ke alam dunia. Kalau di surah Al-Ma'arij itu ta'aruju, naik. Kalau ini turun, tanazzalu al-malaikatu war-ruh, sama. Tapi maknanya sama. Al-malaikah malaikat, ruh juga malaikat. Bahkan lebih spesifik lagi. Siapa ruh di sini maksudnya? Adalah malaikat Jibril. Tentu kita bertanya, Jibril itu kan malaikat, Ustaz. Kenapa disebutkan dah cukup aja tanazzalul malaikah? Jibril kan termasuk malaikat. Ini yang disebut dengan gaya bahasa, retorika bahasa Arab, zikrul khassi ba'dal am. Menyebutkan hal yang spesifik setelah yang umum. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk menunjukkan kekhususan, kemuliaan pangkat orang yang disebut setelah itu. Ya, sama kayak saya bilang, para hadirin wal hadir yang kami hormati, kemudian ketua pengurus masjid Pak Robi. Pak Robi kan termasuk hadirin kan? Termasuk hadirin bukan? Tapi saya sebutkan setelah keumuman menunjukkan beliau punya posisi. Nah, begitu juga di sini tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun dan juga ruh. Maksudnya ruh di situ ialah Jibril. Berarti Jibril punya posisi. Malaikat Jibril punya posisi sebagai apa? Sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Dan secara khusus malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran itu benar-benar diturunkan dari Rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa, ditransmisikan oleh malaikat terpercaya, ketuanya malaikat yaitu Jibril alaihi salam, ala qalbika, diturunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memperingatkan, bilisanil arabiyyin mubin. Diturunkan Quran itu dengan bahasa Arab yang terang, yang jelas. Jadi kalimat ruh di sini bukan ruh nyawa, bukan ruh yang kita bayangkan ada jasad dan ruh, bukan itu. Tapi ruh di sini maknanya ialah malaikat Jibril. Jadi turun malaikat Jibril dan para malaikat seluruhnya fiha, pada malam tersebut. Kalimat tanazzalu ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kata mufassir, menunjukkan kalau nazala artinya turun, tapi kalau tanazzalu maknanya terus turun. Banyak malaikat itu turun dari langit kepada bumi. Saking banyaknya malam itu, maka tidak ada satu celah pun dari langit kecuali ada malaikat. Jadi sempit langit dunia itu disebabkan karena banyaknya malaikat yang tanazzalu, yang turun di situ. Atau makna tanazzal, kata ulama, malam qadar itu terus menerus hadir sepanjang tahun. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama, bahwasanya malam qadar itu terus terjadi setiap tahun. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan spesifiknya? Di sini yang banyak pendapat ulama, puluhan pendapat ulama yang menyebutkan kapan sebenarnya malam qadar itu. Tapi saripatinya saja saya sebutkan di sini. Pendapat jumhur ulama, malam qadar tidak terjadi sekali saja ketika Quran turun, tetapi setiap tahun. Kapan? Bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Kalau ada orang mencari malam qadar bulan Juni tidak subur, kecuali Juni yang sama aja bulan Ramadan, atau mencarinya di bulan Safar tidak akan ada. Yang jelas di bulan Ramadan. Kapan itu? Waktunya siang atau malam? Malam. Malam kapan? Ada hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, taharrau lailatul qadri fil witri fil awakhir min syahri Ramadan, atau kama qala.
carilah malam qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Dah. Tapi saya menemukan riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya malam qadar itu juga di malam genap. Berarti malam genap ganjil apa yang kamu saji Ustaz? Yo. Tapi yang jelas, yang sahih, yang lebih kuat adalah malam ganjil 10 malam terakhir. Itu yang ada nasnya. Ada ulama yang berpendapat, satu sebelumnya, malam qadar itu senantiasa berpindah-pindah posisinya setiap tahun. Maksudnya apa? Kan kita sudah bilang tadi, malam ganjil terakhir bulan 10 terakhir Ramadan. Berarti malam 21, malam 22, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, malam 31 ada. Dah, maksimal Ramadan 30 Mau dia malam 31. Itu orang itulah takbiran namanya, enggak Lailatul Qadar namanya, takbiran namanya. Baik. Kemudian dia berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain sepanjang tahun. Mungkin tahun kemarin malam 21, tahun depan mungkin malam 27, atau mungkin tahun lagi malam 25. Yang ada teks hadisnya cuman itu saja. Cuman malam qadar ini tidak bisa juga kita abaikan pendapat ulama yang telah mencobanya. Jadi ada dua dalil mengenai malam qadar ini, Bu. Yang pertama, dalil dari Quran dan Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan itu terbatas. Cuman isyarat saja. Paling spesifik yaitu malam ganjil 10 terakhir dah. Tapi ada namanya mujarrobah. Apa itu mujarrobah? Pengalaman spiritual para ulama. Ini pengalaman spiritual ulama itulah yang membuat para sebagian ulama membuat rumus-rumusan tertentu untuk menemukan malam qadar itu. Misalnya kalau Ramadan itu dimulai di hari Jumat tanggal 1 Ramadan, berarti malam qadarnya tanggal sekian. Itu ada yang membuat seperti itu, ada. Tidak bisa disalahkan, itu mujarrobah namanya. Tidak ada dalil Quran dan hadisnya, tetapi itu pengalaman spiritual para ulama. Kemudian ada yang mengatakan malam qadar itu ciri-cirinya ialah paginya cahaya matahari itu tidak terik, sejuk. Itu juga tidak ada dasar Quran hadis, tetapi itu amalan mujarrobah, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian-demikian malam qadar itu namanya mujarrobah, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi itu pengalaman orang-orang ahli ibadah. Boleh jadi iya sangko bayak iya tadi malam qadar. Begitu Bu ya, bisa dibedakan antara dalil-dalil dari Quran dan Sunnah dan mujarrobah. Baik, ada pertanyaan tadi Pak? Silakan Pak. Kalau malam itu berbeda Pak, antara pemerintah dan Muhammadiyah kan beda dia. Tapi tanggal ganjilnya beda juga Pak. Betul. Jadi kalau misalnya pemerintah beda penetapan 1 Ramadannya dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, berarti malam qadarnya bisa berbeda. Ganjil genap dia sama pemerintah misalnya, ganjil sama Muhammadiyah genap sama pemerintah, ganjil sama pemerintah genap sama Muhammadiyah, begitulah seharusnya. Jadi tidak apa-apa ya, setiap malam buat cari malam qadar. Baik, tiap malam qadar. Baik, sampai mana tadi ya? Kita baca tafsir lagi. Ai tanazzalul malaikatu wa Jibril ilal ard, kepada bumi, fi tilkal lailati bi amri rabbihim. Di sini ada kata-kata tanazzalul malaikah. Malaikah itu jamak dari malak. Kalau dia malaikat, sebenarnya malaikah itu jamak dari malak. Malak itu yang malaikat. Bahasa jemaah pun itu. Sama kayak ulama itu jamak dari alim. Kalau nyambi surang ulama, padahal itu tidak betul. Alim semuanya ulama. Baik, malaikat ini
makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya punya satu sifat mereka. Sifat mereka itu bersih, murni, pure. Karena memang penciptaan mereka juga dari zat yang murni, yaitu cahaya. Beda sama setan jin. Jin itu dari nyala api, bergejolak, bodoh, tergesa-gesa. Itu sifat api. Api itu tuh kan tergesa-gesa api itu, Bu. Tabaka sikit dibakar solah, tergesa-gesa sifatnya. Dan panas, tidak murni sifatnya. Tapi kalau malaikat punya sifat bersih, murni. Kemudian dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena kemurnian sifat malaikat itu, mereka senantiasa taat kepada Allah dan tidak sedikit pun punya pikiran untuk durhaka kepada Allah. Kenapa kita harus tahu sifat malaikat? Agar kita bisa mendapatkan malam qadar itu dengan baik. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam qadar? Nah, ini menarik nih. Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam qadar ditulis sebagian ulama dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat ini, itu mereka punya sifat-sifat yang sudah mulai sefrekuensi dengan malaikat. Ciri orang yang mendapatkan malam qadar itu hatinya bersih, keinginannya itu taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah sefrekuensi dengan malaikat. Dia tidak malaikat, dia manusia, salah-salah. Tetapi cenderung hidupnya itu mencintai kebenaran, taat kepada Allah. Bersih hatinya, mudah menangis matanya. Dalam sebuah hadis nih, sahih, Rasulullah SAW ketika menenangkan sahabat bernama Hanzalah, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasul, si Hanzalah kau ada sahabat Nabi namanya Hanzalah munafik lah, bakok sabit diri aku munafik kata Nabi. Ketika di depan engkau aku khusyuk, ingat surga dan neraka, ingat akhirat. Kau di depan di majelis ilmu bersama engkau, tapi ketika pulang ke rumah sekembali saya bermain-main dengan anak-anak, sehingga tidak sama iman saya ketika di depan engkau dan di rumah lagi. Oleh karena itu Hanzalah merasa diri dia munafik. Kemudian apa kata Rasul? Ya Hanzalah, lau tadumuna antum ala ma takunu indi wa fi zikri. Jika engkau posisi imannya seperti ketika di saat bersamaku dan engkau senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah, la safahatkumul malaikatu fi turukikum wa fi firashikum. Malaikat akan selalu menjabat tanganmu ketika engkau berjalan di jalan dan bahkan ketika engkau sedang tidur. Jadi hikmahnya, malaikat itu kalaulah menyalam awak adolai. Kalau awak sudah bertemu dengan malam qadar, maka orangnya itu sifatnya demikian kita sebutkan tadi itu. Hatinya lunak, gampang menangis. Maksudnya menangis ingat dosa ya, bukan ingat utang ya. Hatinya menangis lihat aib sendiri dan kekurangan diri sebagai hamba Allah. Nah, bukan menangis melihat kesenangan orang lain, enggak. Itu namanya hasad, itu iri. Kemudian dia kecenderungannya mudah untuk taat kepada Allah dibandingkan kemungkarannya, dibandingkan kesalahan-kesalahannya. Itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama mufassir mengenai ciri-ciri orang yang mendapatkan malam qadar. Baik, siapa yang ingin mendapatkan malam qadar? Semuanya lah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Caranya begini Bu ya. Kalau besok tanggal 1 Ramadan sama pemerintah dengan Muhammadiyah, alhamdulillah bisa kita dengan mantap mengambil malam ganjil. Tapi kalau 2 kalender tadi, berarti penyemangat kita mendapatkan dua-duanya gitu. Ganjil genap sama saja ya. Kemudian apa yang mana tadi? Oh iya. Iya, malaikat makhluk Allah yang sangat-sangat taat ya, super bersih.
dan ketuanya Jibril alaihissalam turun kepada bumi biizni rabbihim. Apa makna biizni rabbihim di sini? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekagum apapun kepada makhluk, wah hebat malaikat, tapi selevel malaikat saja tidak akan bisa berbuat apa-apa melainkan dengan izin Allah. Malaikat loh. Kenapa kita harus takut kepada manusia? Ya. Sedangkan malaikat saja yang mulia asli mulianya, bersih asli bersihnya, hebat asli hebatnya, tidak ada aib dan kurang saja mesti dapat izin bisa turun kepada langit dunia, karena alam asli malaikat itu bukan langit dunia. Emang ada malaikat yang senantiasa di bumi berkeliling mencari majelis ilmu dan zikir, tetapi tempat asal habitat asli lah, rumah asli daripada malaikat itu alam malakut, alam langit, bukan alam dunia. Tentu mereka ketika turun dari rumah mereka asal mereka ke bumi, tentu mereka atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim min kulli amrin. Kita baca tafsirnya. Ay tanazzalul malaikatu wa jibrilu ilal ardi. Mana nih kursornya hilang? Oh ini. Ilal ardi, ke bumi, fitilkal lailah, pada malam tersebut, bi amri rabbihim min ajli kulli amr. Jadi min di sini maknanya li ajli, untuk setiap urusan. Jadi salah satu kejadian atau perbuatan para malaikat yang terjadi pada malam Qadar itu ialah untuk membereskan maqadir atau takdir sepanjang tahun tersebut. Dan qada Allah Subhanahu wa taala litilkal sanah ila sanatil qabilah, sampai tahun depan. Wa hadza huwal wajhus tsani min fadliha. Wal wajhus tsalis qauluhu ta'ala salamun hiya. Jadi makna qadar yang kedua, makna Lailatul Qadar yang pertama malam kemuliaan. Malam yang kedua, makna yang kedua adalah malam penentuan. Malam penentuan seseorang bagaimana kadar rezeki yang dia terperoleh. Bara kilo nasi kan dimakannya sepanjang tahun, bara kilo bareh yang kan dimasak ibu itu sepanjang tahun. Berapa ilmu yang dia dapatkan, berapa semua urusan dia itu dituliskan selama setahun tersebut. Baik. Makanya ulama membedakan mana yang disebut dengan qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang sifatnya azali, sedangkan qadar ialah ketetapan Allah yang sifatnya sanawi. Apa itu sanawi? Tahunan. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ai hiya salam. Salam ini adalah isim masdar atau masdar dari kata salamah. Masdar itu kata dasar. Salam itu kata dasar dari salamah. Apa itu selamat? Salamah. Keselamatan, khair, kebaikan. Jadi definisi arti dari malam Qadar itu kata Allah salamun hiya. Seharusnya ungkapannya hiya salam. Karena kata ganti hiya itu harusnya di depan, Bu. Tapi kalau dia ditaruh di belakang itu menunjukkan penegasan. Sama kayak dulu ada iklan IM3 itu murah. Ikut ndak ampun iklan M3 kalau. Contoh saja, IM3 itu murah. Murah itu IM3. Paham enggak maksudnya? Seolah-olah kalau kita mendengar kata murah, ingetnya IM3. IM3 itulah hakikat murah, itulah kira-kira. Nah, itu juga kira-kira makna salamun hiya.
Kalau ditanya malam qadar itu apa? Salamun hiya salam, murni isinya itu kebaikan semuanya. Itu kira-kira. Kalau dikatakan ada apa dan kebaikan, keselamatan, ya malam qadar. Apa itu malam qadar? Ya keselamatan dan kedamaian dan seluruh kebaikan terhimpun pada malam itu. Itu maknanya salamun hiya. Kemudian ada yang menafsirkan salamun hiya itu ialah ucapan salam itu sendiri yang diucapkan malaikat yang turun tadi itu. Kalau malaikat mengucapkan salam, kasiau malaikat mengucapkan salam? Itu pertanyaan. Nah, mungkin orang ngecek assalamualaikum surang. Ini surang berjalan tu sampai assalamualaikum. Ada orang begitu, Bu? Nah, mungkin mengucapkan salam mestilah ada lawan bicara. Nah, salamun hiya wal malaikatu yadkhuluna alaihim salamun alaikum. Dan malaikat itu min kulli bab, ya. Malaikat mendatangi ahli surga dari semua pintu dan mereka mengatakan salamun alaikum kepada ahli surga. Jadi malaikat itu punya kebiasaan menyampaikan salam kepada ahli surga. Tapi itu kan surga. Di dunia ada yang diberikan salam oleh para malaikat. Siapa? Orang yang menghidupkan malam qadar. Kata Allah di sini salamun hiya. Jadi malaikat yang turun itu mengucapkan salam bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang berusaha mencari mendapatkan malam qadar, yang sedang beribadah. Kalau main domino ini kena salam. Kalau baca Quran pe salam enggak? Apa itu? Assalamualaikum Pak Haji, Masya Allah Pak Haji. Baca Quran Pak Haji, salam. Kira-kira mau itu, nak mau itu malaikat. Itu kira-kira. Kalau orang lagi sholat dapat salam tidak dari malaikat? Dapat salam. Kalau lagi makan dapat salam enggak? Malam qadarnya makan, dapat salam enggak? Hah? Enggak boleh makan dapat salam. Lagi makan dapat salam enggak, Bu? Tergantung gimana niat dan cara makannya. Kalau makannya tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak baca basmalah, boleh tidak cuci tangan, boleh makanan yang haram, itu lapat laknat justru. Jadi sebagaimana, hati-hati, sebagaimana Allah lipat gandakan pahala suatu amalan pada momen atau tempat tertentu yang diistimewakan, begitu juga dosa akan dilipat gandakan pada tempat dan waktu yang Allah istimewakan. Jadi orang berzina, nauzubillah min dzalik, di malam qadar itu dosanya boleh berlipat itu. Jadi kalau malam qadar tidak bisa beramal soleh, jangan beramal salah. Kalau di malam qadar awak tidak bisa beramal saleh, jangan beramal salah. Malaikat sedang banyak, dilaknatnya kok habis, Wak. Minimal jangan sampai beramal salah. Kau tidak bisa beramal soleh. Kadang orang kan tidak tahu, dia sembarang saja hidup nih. Solat di depan Ka'bah besar tidak pahalanya, Bu? Besar sekali. Apalagi di belakang makam Ibrahim, di belakang, di depan kita multazam setelah tawaf, besar pahalanya. Tapi kalau di depan Ka'bah meludah saja kita, sama enggak meludah dosanya meludah di kamar mandi rumah sendiri? Beda. Kenapa? Karena di tempat yang istimewa. Kalau meludah kamar mandi, nah ada orang kaberang lah. Memang tampeknya. Ambo masuk kamar mandi di masjid kantua. Mohon maaf, ada orang buang angin godong pernah suaranya. Bakal berangnya kamar mandi. Kalau Pak tu kantik, mohon maaf, kentut dia di masjid ini depan sekarang bisa bawa pecalian Bu ya. Cilik erang langsung orang sadolah sama saji. Tapi nya di kamar mandi. Pacar orang berangnya, kamar mandi siku aku wudu, aku sedang wudu mendengarnya buang air, buang angin dadang. Gitu kan, keritahannya kali seharian. Jadi kalau pada tempatnya tidak tercela perbuatan tercela itu. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan di tempat-tempat yang Allah istimewakan, di waktu-waktu yang Allah istimewakan, maka dosanya juga berlipat ganda. Ini yang kita wanti-wanti. Baik. Jadi salamun hiya ada berapa makna situ. Yang pertama,
malam itu isinya keselamatan saja, khair, kebaikan saja. Dan sebelum Islam datang, orang-orang yang memiliki hati bersih pun mengetahui hal ini, Bu. Buktinya apa? Dalilnya apa? Rasulullah SAW 3 tahun sebelum kirimnya wahyu itu beliau sudah punya hobi bertahanus kalau bahasa Arabnya. Bertahanus itu bermeditasi kalau bahasa kimia. Nabi itu 3 tahun sebelum beliau mendapatkan wahyu sudah punya kebiasaan menjauh dari kehidupan Makkah karena kezaliman, keadaan yang tidak kondusif, ketimpangan sosial, masalahnya kompleks. Kemudian Nabi bertahanus di Jabal Nur selama 3 tahun terakhir sebelum turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah mengetahui itu momentum, dan yang Allah pilihkan, yang Nabi pilihkan itu ialah malam atau bulan Ramadan. Iktikaf Nabi itu. Kalau bahasanya tahanus itu, kalau iktikaf kan masjid. Di Jabal Nur di Goa tersebut. Dan Rasulullah SAW setiap tahun tentu mendapatkan momentum malam Qadar itu. Kemudian isi dari malam Qadar itu salamun hiya, semata-mata keselamatan dan kebaikan. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan apapun bentuk sihir akan pasti gagal kalau dilakukan pada malam Qadar. Bu, perhatian coba, dukun-dukun pasti tuti praktek di kalau malam Qadar. Tidak ada layanan, ini mau akhir Ramadan gitu ya. Tidak bisa kalau kirim santet, kirim teluh dan lain sebagainya, tidak bisa. Karena saat itu malam penuh dengan kedamaian karena wujudnya para malaikat. Kemudian salamun hiya, makna yang kedua adalah ucapan salam oleh para malaikat kepada ahli taat, tapi laknat kepada ahli maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, matahari di sebelah timur, menandakan habisnya waktu malam. Kata ulama Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau itu, di sini Allah mengatakan ada endingnya, ada akhir dari malam Qadar itu, yaitu dengan terbitnya fajar. Tidak sama sekali mengurangi kemuliaan malam Qadar itu yang seolah-olah dibikin berbatas. Ya. Sama sekali disebutkan akhir dari malam Qadar itu ialah fajar, sama sekali bukan menurunkan kemuliaan dan kedahsyatan malam itu, tapi justru disebutkan akhirnya agar orang-orang beriman sungguh-sungguh untuk mencari kesempatan tersebut. Ada awal dan ada akhirnya, ada fasenya, ada masanya. Berarti malam Qadar itu diperoleh dari kapan, Bu? Dari maghrib sampai fajar menyingsing, ya, sampai waktu sholat subuh. Berarti kalau ingin malam Qadar didapatkan, ada ulama bahkan yang mengatakan asar sudah mulai itu malam Qadar itu. Ada pendapat saya baca di tafsir mana saya lupa. Ada ulama yang berpendapat malam Qadar itu dimulai dari waktu asar. Kenapa? Dalilnya malaikat itu turun kapan? Malaikat turunnya kapan, Bu? Malaikat itu turun 2 shift, subuh dan asar. Makanya malam Qadar itu dimulai, startnya bukan lailnya itu bukan maghrib. Istimewa untuk Qadar dimajukan jadi asar. Jadi kalau ingin mendapatkan malam Qadar, sholat asar berjamaah. Ini kalau pendapat ini kalau kita ambil, kita terima, bisa. Dalilnya juga kuat. Karena shift malaikat turun naik itu, mi'raj dan turunnya itu subuh dan asar. Hafizu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah solat 5 waktu, wa salatil wusta, solat asar. Karena solat asar itu solat di mana turunnya malaikat. Baik. Kemudian solat asar berjamaah. Setelah asar berjamaah, zikir petang. Baca zikir-zikir petang.
Apa contoh zikir petang? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sholawat. Kemudian apa lagi? Zikir-zikir petang itu berarti diamalkan setelah sholat asar. Kemudian apalagi amalan malam qadar berarti kalau kau tarik dari asar. Apalagi zikir petang, kemudian memberi buku orang yang Papua. Kalau berbuka sendiri ya pahala sendiri, tapi berbuka memberi makan pada orang lain maka dapat pahala puasa dia. Kemudian apalagi sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib berjamaah, makan lupa, kok sholat isya. Makanlah dulu, tapi makannya agak bernilai ibadah. Ikut sunnah Nabi, makan dengan tangan kanan, cuci dulu tapi kemudian niat dengan makan ini supaya kita kuat beribadah. Kemudian makan secara beramai-ramai berjamaah, ya itu sunnah Nabi juga. Makan bajamba itu sunnah Nabi. Kok tidak bisa sama-sama makan di satu majelis. Kemudian membaca alhamdulillah setelah makan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda iza akala al-'abdu aklatan. Allah itu ridha jika seorang hamba memakan makanan, kemudian setelah makan dia memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian sholat isya berjamaah, qobliyah ba'diyah tidak tinggal. Kemudian sholat apa Bu? Sholat tarawih. Kemudian kalau ada tausiah agama, ceramah atau bentuknya itu juga zikrullah bisa diikuti. Kemudian sholat witir. Kemudian memperbanyak itu yang kemarin kita sebut doa Aisyah. Doanya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika minta pada Rasulullah, ya Rasul, apa amalan atau doa yang paling bagus yang kubaca ketika malam qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf kepada Allah atas segala kekurangan dan kesalahan selama ini. Kurang kita sebagai hambanya, tidak tahu diri kita, kekurangan ajaran kita, kemaksiatan kita dan kesalahan-kesalahan kita. Mohon maaf pada malam qadar itu. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai permintaan maaf. Fa'fu anni, kalau sendiri, kalau kepala keluarga, fa'fu anna, ampuni kami sekeluarga ya Allah. Baik, kemudian tidur bisa tidak dapat pahala qadar dengan tidur? Bisa cik ibu yang rajin tidur bisa. Bisa, tapi dengan cara ikut sunnah Nabi. Itulah hebatnya kalau mengikuti sunnah Nabi, dari kebiasaan menjadi ibadah, dari adah menjadi ibadah. Tidak perlu dulu kita bahas adab-adab tidur sini ibu ya, tidak salah. Yang penting tidur dengan keadaan suci, kemudian membaca doa, baca ayat kursi, membaca 3 qul, membaca tahlil la ilaha illallah sama dengan kayak tadi. Kemudian niat nanti bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian tetap diisi, jadi istirahat juga. Kalau mau bak tenggang tidak masalah. Tadarus misalnya mengkhatamkan Quran bagus. Tapi yang mau tidur tapi dapat pahala juga, itu caranya. Kemudian apalagi? Tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Dan seutama-utama malam qadar itu meminta ampunan, maaf, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kita baca dulu tafsirnya. Ai hiya salamun min awwali yaumiha ila tulu'il fajri. Yaitu isi malam qadar itu semuanya kebaikan, rahmat Allah. Tasallama fihal malaikatu 'alal mu'minin, kemudian para malaikat mengucapkan salam. Ini tafsirnya dua-dua disampaikan oleh beliau. Wala yuqaddirullahu fiha illal khair. Tidak ada yang Allah takdirkan pada malam itu kecuali semua kebaikan. Wassalamati li bani insan, dan keselamatan bagi manusia. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Ya. Sudah, Alhamdulillah selesai kita bahas surat Al-Qadar. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah pekan depan kita lanjut surat baru, yaitu surat Al-Bayyinah. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada 3 pertanyaan. Banyak. Zikir di bulan Ramadan yang katanya dimulai dari asar. Kami yang ibu-ibu ini biasanya semakin mendekat ke berbuka puasa semakin sibuk gitu. Nah, apakah bisa juga kami berzikir, Pak Ustaz? Kalau berzikir kami apa-apa ada gugur, Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau sering juga setiap sholat tarawih diiringi dengan witir. Sementara kita mau tahajud pada malamnya, mana yang boleh? Apakah boleh kita tidak witir tetapi nanti saja setelah tahajud kita witir, atau kita mengikuti setelah tarawih langsung juga ikut witirnya? Ya. Mungkin 2 itu aja dulu, Ustaz. Mohon 3, Bu. jawabannya. Jadi simpan yang 1 dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sering ini pertanyaan ditanyakan, mana yang afdol ketika kita mengakhirkan witir, lalu kita orang sudah selesai 8 rakaat misalnya, atau salat tarawih kita pulang dengan niat nanti witir nanti sendiri di rumah. Baik, lebih afdal witir itu berjamaah. Amalan berjamaah tidak bisa ditandingi dengan amal infiradi, amal sendiri. Ya, apalagi ini amalan yang sunnah yang sudah kokoh dari Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW bersabda, berpegang teguhlah kamu terhadap sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di, yang datang setelahku. Jadi penetapan sulat tarawih itu secara berjamaah, yang itu sepaket, maknanya ada sulat tarawih dan sulat witir, itu sulat berjamaah yang kesunahannya tidak bisa diragukan, dan itu ditetapkan, dilakukan oleh Rasul dan dilanggengkan, dilestarikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau ibu bertanya mana lebih afdal, witir di rumah surang atau witir berjamaah di masjid bersama imam? Bersama imam jauh lebih afdal dibandingkan witir sendiri. Tapi kalau kita sudah witir tadi bersama imam, tidak perlu lagi witir nanti ketika sholat sendiri, karena witir itu sholat ganjil yang dijadikan penutup amal soleh seharian. Penutup itu tidak boleh 2 saja, sekali saja. Baik, itu ya kira-kira yang pertama. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang pertama lagi sedikit, Ustaz, masalah witir ini juga begini. Ada juga saya mendapatkan pencerahan setelah sholat isya selain dari bulan Ramadan kita bisa juga melakukan witir. Kenapa? Kita takut nanti, mana tahu setelah kita tidur kita langsung aja Ustaz datang malaikat mencabut nyawa kita, sehingga kita tidak bisa lagi sholat witir. Bagaimana pula itu pendapat seperti itu, Ustaz? Mungkin itu saja kepada. Betul. Witir itu pelaksanaan witir itu 2 jenis. Ada witir yang dimajukan, ini amalan Abu Bakar Siddiq, yaitu witir sebelum tidur, karena kekhawatiran beliau tidak bangun lagi. Ini bagus, berarti ada sifat takut ya. Kemudian witir yang kedua, witir Umar bin Khattab, selalu diakhirkan. Maksudnya ketika tahajud menjelang atau sebelum sholat subuh, artinya ketika selesai dia tahajud malam baru dia sholat witir. Artinya benar-benar mengakhiri harinya itu semuanya sepaket amal itu, ujung amalnya itu tahajud. Kalau yang tadi ujung amalnya sholat isya. Nah, itu Bu ya. Jadi dua-duanya ini boleh dilakukan. Mau ibu witirnya di sebelum tidur atau setelah tahajud, boleh dua-duanya.
Baik. Pertanyaan yang pertama tadi soal, oh ibu-ibu kalau Ramadan itu makin ke ujung makin sibuk masak, ibu ya? Nggak ke mall loh kan? Nggak ke pasar. Baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditakar, dinilai pahalanya dibalas dengan kadar niatnya. Kalau niat hanya sekedar memasak mengenyangkan perut orang yang akan makan nanti, ya sekedar itu. Tapi kalau kita niat untuk memberi makan berbuka orang yang berpuasa, maka sampai niat itu, Bu. Itulah hebatnya ibu-ibu itu. Puasa ibu mungkin orang lain mungkin berpuasa pahalanya 1, tapi ibu rumah tangga minimal pahalanya double, yaitu suami sendiri. Kenapa? Dia menyediakan makanan berbuka. Orang yang menyediakan makanan berbuka, maka pahala orang yang berbuka dengan makanan yang dia sediakan itu juga diberikan kepada dia tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Apalagi kalau anak ibu 10, berarti sehari itu bisa sebalih puasa yang didapat pahala sebalih orang, gitu kan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, muttafaqun alaih, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat pertempuran fi sabilillah, maka dia sudah ikut, sebenarnya dia sudah fi sabilillah juga. Ada orang yang fisabilillah tidak ikut secara langsung, tapi dengan modal, dengan uang, dengan makanan, dengan bantuan. Begitu juga siapa yang menyiapkan, bisa kita kiaskan, siapa yang menyiapkan perbekalan orang berpuasa, termasuk sahur, ya kan, termasuk berbukanya nanti, maka dia sebenarnya juga melakukan amalan yang sama. Jadi ya, itu kira-kira Bu ya jawaban bagi pertanyaan ibu-ibu. Jadi jangan sampai pasang niat itu penting ya untuk kita mendapatkan pahala. Kalau kita hanya niat untuk sekedar memberi makan, ya pahala kita cuma itu. Tapi kita himpun banyak niat dalam beramal. Tambah lagi niat apa lagi? Niat menyediakan makanan yang halal dan baik bagi keluarga. Niat sedekah bagi keluarga. Karena sedekah yang paling afdol itu sedekah untuk diri sendiri dan akrobin, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu sedekah yang paling afdol. Kemudian tadi membantu orang untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan pahala yang diterima juga berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Yang ingin kami tanyakan itu ada tatanazzalul malam, artinya malaikat turun saat di malam qadar. Kalau turun malaikat berarti ada waktu turunnya. Waktu turunnya mungkin tengah malam, sepertiga malam terakhir. Nah, kebiasaan kami atau kita semua untuk mencari malam qadar itu jam 2 sampai pagi atau setiap jam 12 sampai pagi itu di masjid itikaf, itu baca Al-Quran, salat sunnah, dan sebelumnya itu dia biasa-biasa saja. Misalnya cuma biasanya kayak dari asar tadi, yang sampai dari asar tadi salat jemaah ada, berzikir ada, sudah itu salat maghrib ada jemaah, cuma biasa-biasa. Apakah saat nanti ditandai dengan malam kadar itu turun saat misalnya dicontohkan kan malaikat itu turun jam 2 malam. Saat jam 2 malam itu orang-orang yang sedang berzikir atau sedang salat ibadah, apakah itu yang dikatakan mendapat kadarnya, malam kadarnya, atau orang yang diceritakan tadi dia dari asar sudah ibadah, misalnya salat jamaah, terus kemudian makan seperti yang dimulai tadi, tapi saat malaikat turun tadi dia sedang tertidur. Apakah itu yang bisa juga dikatakan dia dapat malam Lailatul Qadar, Ustaz? Baik. Itu yang mesti kita luruskan Pak ya. Jadi malam qadar itu bukan
malam 2, jam 1, jam kita misteri kapan datangnya, bukan. Makanya kita harus luruskan makna lail itu kapan. Makna lail itu pendapat ulama yang mayoritas itu dimulai dari maghrib sampai nanti sebelum fajar, terbitnya fajar. Kemudian maknanya apa? Dari jangka waktu itu, kenapa Allah sebutkan awal dan akhirnya, hatta matla'il fajr itu akhirnya, agar semua waktu yang luas itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terbatas jam 2 pagi atau jam 3 pagi, dari awal. Bahkan tadi pendapat yang kedua dari asar itu Pak, dari asar itu. Jadi semua waktu yang terbentang tadi itu, kalau kita beramal soleh dan amal soleh itu diterima, qabul di sisi Allah, didoakan oleh para malaikat, momennya kita dapat, insya Allah kita dapat malam qadar. Apapun bentuknya bisa kita kiaskan, analogikan. Misalnya sesaat kita baca Quran pas malam qadar, yang sesaat itu lebih baik dari 1000 bulan. Atau kita bersedekah pada malam itu, maka sedekah kita yang segitu lebih baik daripada sedekah segitu selama 1000 bulan. Tahajud kita walaupun 2 rakaat, dan 2 rakaat itu lebih baik daripada tahajud selama 1000 bulan. Bahkan kalau tafsir yang kedua, lebih baik dari sepanjang malam yang pernah Allah ciptakan. Jadi kesempatan malam qadar itu sangat-sangat luas. Tentu orang tidak sama dengan orang yang menghidupkan sekian menit, sekian jam atau sekian persen dibandingkan dengan orang yang full menghidupkan dengan amal-amal. Tentu beda, ya. Wallahu a'lam. Ibu yang di bab merah belum ada yang nanya. Oh, yang jilbab merah. Satu lagi baju. Mungkin tadabbur kita sudah qadar ini sudah selesai ya Pak. Mungkin yang ingin kami tanyakan, kira-kira kan kita juga nanti akan ditanya kira-kira itu di masa itu amalan sampai seberapa amalan yang kita amalkan. Misalnya sekarang kita kan sudah tadabbur Al-Quran surah Qadar. Kira-kira amalan hariannya itu Ustaz. Amalan apa? Amalan-amalan yang harus kita amalkan dari tadabbur kita ini. Amalannya apa yang harus kita amalkan dari kesimpulan ini kira-kira. Oh, begitu. Baik. Dari ayat atau surat Al-Qadar secara umum itu bisa kita pahami betapa agungnya Quran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang menyentuh Quran pasti juga dimuliakan oleh Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kemuliaan Quran itu bahkan dari berbagai sisi, bahkan dari saat turunnya, momen turunnya juga dijadikan surat satu, yaitu surah Al-Qadar. Maknanya apa, Bu? Pak? Bagaimana pegangungan kita kepada Quran? Qurannya sudah pasti agung mulia, tapi bagaimana porsi perjuangan kita untuk mempelajari Quran itu jadinya. Amalannya jadi bagaimana kita mempelajari Al-Quranul Karim untuk diri, keluarga, dan generasi kita ke depan. Boleh kita data nanti ya Bu apa ya? Keluarga kita siapa yang belum bisa baca Quran? Ada yang belum bisa baca Quran? Suami, istri, anak, menantu, ponakan. Boleh kita lihat tadi evaluasi ini. Oke, kalau ada yang belum bisa baca Quran, atau yang belum lancar, ada yang sudah bisa baca tapi tidak lancar, ada yang sudah lancar tapi masih belepotan tajwidnya, ada yang sudah bagus tajwidnya tapi pengen berirama, cara baca Quran yang bagus gimana. Kemudian ada yang sudah bagus bacaannya tapi belum memahami bahasanya, tafsirnya. Ada yang ingin menghafalnya, bagaimana kiat-kiat langkah menghafal Quran. Itu semua ada pembahasan tersendiri, dan setiap kita tentu beda-beda taraf keilmuan dan kedekatannya dengan Al-Quranul Karim. Jadi itu yang kita tawarkan, Bapak Ibu. Kita punya ma'had atau semacam pusat pembelajaran Quran, Yayasan Dai, diamanahkan ke saya sebagai pimpinan ma'hadnya. Kita punya program 2. Program yang pertama, pengkaderan pengajar tafsir. Pengkaderan pengajar tafsir. Itu fokus ke anak-anak STAIPIK.
anak-anak mahasiswi STAIPIK yang memang jurusannya ilmu Quran dan tafsir, tapi lulusan ilmu Quran dan tafsir belum tentu bisa mengajar tafsir, belum siap. Nah, makanya kita siapkan generasi yang bisa mengajar tafsir. Selama ini kalau wak sabui pengajar Quran aku nanti bayang, pasti mengajarkan cara baca Iqra, ibu ya, ngajar tahsin. Dah, pengajar Quran itu macam-macam. Ada pengajar tajwid, ilmu tajwid, ada pengajar tahfiz, ada pengajar tafsir, ada pengajar ilmu qiraat, ada pengajar ilmu khat Quran, ada pengajar ilmu rasam, ada pengajar ilmu qiraat, wajah bacaan, riwayat bacaan yang berbeda-beda. Banyak jenis ilmu Quran itu, tidak satu dua. Nah, itu yang kita siapkan sekarang untuk urgensi di masyarakat itu, bagaimana banyak halakoh-halakoh tafsir seperti ini di masyarakat. Tentu harus yang dibutuhkan itu pengajar tafsirnya dulu. Nah, itu program yang pertama, menyiapkan kader-kader pengajar ilmu tafsir. Program yang kedua untuk umum, untuk masyarakat umum, tidak terbatas usia, jenis kelamin, status, ya, boleh belajar. Belajarnya apa? Belajar Quran dari nol, yang benar-benar belum bisa mengaji. Apalagi kalau usianya lah tinggi kan agak-agak sagan masuk TPA, masuk gabung sama anak-anak kan, tak malu sama umur gitu kan. Tapi tidak usah malu. Malu itu kalau tidak bisa mengaji Quran selama-lamanya, meninggal dalam keadaan itu tuh yang malu tuh. Tapi kalau kita masih niat belajar dan sungguh-sungguh, itu bukan malu, itu jihad, itu bagus. Jadi belajar Quran dari nol. Kita nanti ada metodenya, belajar cepat membaca Quran. Kemudian belajar tahsin ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat huruf dan lain sebagainya. Kemudian belajar tahfiz, mulai menghafal Quran. Bagaimana tahapannya, prosesnya, sanadnya, ada jelas semua. Keempat, belajar bahasa Quran, bahasa Arab Quran. Jadi kita sentuh semua lini, Bu ya, semua sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dia Bapak Ibu yang punya anak atau punya orang tua, punya saudara, teman, tetangga atau siapapun yang belum bisa belajar Quran, yuk belajar gitu. Belajar, tidak usah malu. Mungkin programnya bisa pilihan grup, privat ya, bisa grup, bisa sendiri, bisa macam-macam. Nanti insyaallah bisa belajari atau selesai membaca Al-Quran dengan baik. Itu makna yang pertama Pak ya, pelajarannya. Sebenarnya pelajarannya sudah kita urai dari awal sampai ini Pak ya, cuma mengulang, mereview sedikit gitu kan. Kemudian yang pertama, bagaimana evaluasi terhadap Quran kita sendiri, pribadi dan keluarga. Yang kedua, bagaimana usaha kita mencari malam qadar. Mencari malam qadar tersebut. Itu aja dua mungkin ya, hikmah yang bisa kita ambil, amalan praktis yang bisa kita ambil dari surat Al-Qadar ini. Yang pertama Quran, yang kedua malam qadar itu sendiri di bulan Ramadan nanti insya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ada pertanyaan nih Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Saya musafir di sini. Tertarik sekali dengan uraian Ustaz. Bicara tentang malam qadar, sejak ayat qadar ini turun ke bumi ini, sudah adakah orang atau beberapa orang yang telah mendapat malam qadar di dalam sejarah Islam? Kalau ada, siapa dan bagaimana kisah-kisahnya di dalam menerima malam qadar tersebut? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, di dalam menafsirkan Al-Quran, kita orang awam ini bolehkah ikut menafsirkan sesuai dengan ilmu yang kita miliki dan kita amalkan? Ada yang kata itu salah, bagaimana hukumnya dalam Al-Quran? Atau orang-orang pintar sajakah, ahli-ahli tafsir sajakah yang bisa menafsirkan tersebut? Kita yang awam ini bagaimana? Setelah kita baca-baca semua pendapat, kemudian kita merasa ragu, kita ingin menganalisis sendiri dan menafsirkan sendiri. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti itu? Maaf, nama saya Safrul
Sulaiman dari Ismail dan Padang Balabaru. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Sulaiman ya. Balai Baru Pak. Ambo ada jadwal rutin di Balai Baru itu di Masjid Raya Balai Baru. Masjid Raya Balai Baru Ahad 2 kali dalam sebulan tuh. Jumat Mubarakah, Jumat keempat sama subuh Maghrib hari Sabtu, pekan pertama atau kedua lupa. Ke Masjid Raya Balai Baru kajian hadis di situ. Ngaji hadis. Mudah-mudahan bisa ketemu di Masjid Raya Balai Baru Pak ya. Baik, pertanyaannya semenjak ayat ini turun apakah ada orang Islam mendapatkan malam qadar? Banyak Pak. Sangat banyak. Makanya ada istilahnya oleh para ulama itu mujarrabah. Pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Bukan hanya satu, mungkin seluruh ulama bahkan orang-orang Islam semuanya banyak yang dapat malam qadar, mungkin tidak dirasakan, tidak disadari. Malam qadar itu tidak semua ada ijazah SMP, SMA atau kuliah, ijazah juga malam qadar, tidak. Itu pengalaman spiritual. Terkadang orang yang dapat pun tidak sadar dia telah dapat. Yang bisa disebutkan itu dari tulisan para ulama, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam qadar yang kita sebutkan tadi itu Pak. Orangnya begini. Tapi kalau cerita mendapatkan malam qadar, saya yakin seluruh ulama pasti dapat malam qadar. Bahkan mereka menuliskan itu rumus-rumusnya. Setiap tahun kalau mulai dari sini qadarnya bulan sekian bisa mereka bikin, karena setiap tahun mendapatkan malam qadar. Jadi gak sulit juga Pak. Ada enggak cerita dapat malam qadar? Itu sama ketika kita menanyakan ada enggak orang Islam yang pergi haji dan umroh, gimana kisahnya? Terlalu banyak. Terlalu banyak dan sangat umum sebenarnya. Ya, mungkin hanya orang kafir saja atau Islam fasik saja yang tidak dapat malam qadar itu. Umumnya umat Islam insya Allah mendapatkan malam qadar. Kenapa? Tadi doa Rasulullah tadi itu untuk umat beliau secara umum pasti mendapatkan malam qadar, sadar atau tidak. Cuman kadar dapat pahalanya berapa? Itu pertanyaannya. Karena ada sebagian orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang tidak sungguh biasa-biasa saja, ya pahalanya juga biasa-biasa. Ada yang iseng, ya pahalanya iseng juga. Ada yang sungguh-sungguh dapat pahala yang sungguh-sungguh juga. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Coba. Oh ya, menafsirkan Quran itu yang boleh menafsir, apa sih tafsir Quran itu? Tafsir itu maknanya mengungkap yang tersembunyi, yang tidak nampak secara kasat mata. Itu namanya tafsir. Siapa orang yang paling layak menafsirkan Quran? Orang ya. Yang paling tahu makna Quran itu Allah sendiri, karena Allah yang punya kalam. Untuk manusia yang paling layak untuk menafsirkan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Orang yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak semua pula yang bisa menafsirkan Quran. Cuma beberapa sahabat yang ahli di bidang tafsir ini. Puncaknya itu Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, kemudian yang tiga lagi itu Khalifah Rashidin. Itu yang berhak menafsirkan Quran. Abdullah bin Mas'ud itu yang berhak menafsirkan Al-Quran. Muaz bin Jabal, tidak semua sahabat itu bisa menafsirkan. Kalau sahabat saja tidak semua bisa menafsirkan Quran, apalagi kita. Nah, setelah sahabat siapa yang menafsirkan Quran, yang mampu menafsirkan Quran? Ya, para tabi'in yang mewariskan ilmu sahabat tadi itu. Makanya ada Imam Atta, ada Imam Mujahid, ada Imam siapa lagi? Semuanya itu murid-murid sahabat dalam bidang tafsir Quran. Kalau kita tidak memiliki kapabilitas untuk memahami ayat Quranul Karim, hati-hati, ada ancamannya Rasulullah. Man fasara Quran bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Quran dari akalnya saja, dari pendapat pribadinya tanpa ilmu yang mendukung, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Tak boleh kita menafsirkan Quran, Pak. Ambo saja tak berani menafsirkan Quran. La S2 ambo tafsir tak berani menafsirkan. Ambo cuman menjelaskan, merapihkan, menyusun, mempresentasikan penafsiran ulama dan mengajak mentadaburi ayat tersebut. Bukan mufassir, ambo.
Ambo adalah aktivis tafsir, penggiat tafsir. Dari tafsir yang banyak yang Ambo baca, Ambo susun, saya susun. Kemudian dipilih-pilih mana yang kira-kira sesuai dengan kondisi dan kemampuan tangkap, kemudian baru itu yang bisa disampaikan. Jadi kita bukan mufasir juga. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh menganalisis dan berdasarkan Al-Quran. Yang boleh bagi kita itu bukan menafsirkan, tapi mentadabburi. Menganalisis boleh Pak, tetapi sesuai dengan tafsir yang ada. Jadi tafsir itu makna yang tersembunyi yang dijelaskan. Dari makna itu kita wajib mentadaburi, malah bukan sunnah, wajib kita mentadaburi Al-Quran itu. Mentadaburi itu maksudnya apa sih? Gini loh Pak, misalnya fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Apa makna wail di situ? Jelaskan para ulama, wail itu alamat, itu dosa besar. Jangan pakai tafsir sendiri. Wail itu dosa kecil tuh, enggak dosa besar. Itu udah menyimpang. Berarti kita bermain bukan di ranah kita. Tadaburnya di mana? Tadaburnya apa? Ketika dibaca ayat fawailul lil musallin, kita takut kita termasuk golongan itu. Itu tadabur tuh. Kemudian kita musolli kan, kita orang yang sholat kan, iya. Masuk wail enggak kita nih? Makanya dibaca ayat seterusnya, allazina hum fi sholatihim an sholatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan solatnya. Kita wajib mentadaburi, tafsirnya sudah jelas, yaitu orang yang apabila melalaikan solatnya, keluar waktunya, habis waktunya tanpa ada uzur yang jelas, dia tunda-tunda, baru kemudian dia melaksanakan solat secara qada tetapi tidak ada uzurnya. Tadabur kita di situ, jangan sampai diri kita, keluarga kita melakukan kesalahan yang demikian. Paham kira-kira beda tafsir dengan sudah final tafsir sudah final itu. Jadi kalau tidak boleh kita tafsirkan juga sembarangan. Misalnya kita bilang allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai ketika salat, kama-kama pikiran jadi ku neraka kok. Tidak boleh. Karena itu bukan itu tafsirnya. Kalau orang seperti itu semua orang neraka, berarti tidak ada orang yang tidak lalai dalam salatnya kan Bu ya? Pasti kita pernah lalai dalam salat kita. Makanya hurufnya an di situ. Makanya yang dimaksud lalai di situ adalah orang yang menunda-nunda solat tanpa uzur sampai habis waktunya baru dia laksanakan solat atau tidak laksanakan solat. Maka itu yang terancam dengan wail. Tugas kita mentadaburi, bukan menafsirkan. Nah, karena tafsir Quran itu sangat banyak, buku tafsir itu berjilid-jilid, ribuan mungkin jumlahnya, dan jenisnya bermacam-macam. Ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang mukhtasar, ada yang mausu'i, macam-macam jenis tafsir. Kan sulit bagi umat masyarakat kita mencernanya, ya kan? Ada masjid asrama haji itu Pak di daerah Tabiang, Tabiang sih kok. Ada masjid asrama haji, masjid di tengah-tengah asrama haji itu Pak, dia wakaf tafsir banyak, kitab-kitab tafsir dari negara Arab. Ternyata sampai kini tidak dibuka-buka tafsir itu loh. Jadi pajangan saja ya. Kenapa? Ya masyarakat kita tidak bisa membaca buku tafsir yang berbahasa Arab itu. Nah, siapa yang bertugas menjelaskan karya-karya ulama itu? Ya ambu-ambu lah. Ambu yang membaca, ambu yang mengkhatamkan, nanti bantu sharing sama ibu-ibu apa-apa. Jadi mudah mengajinya gitu. Nah, itu tugas para ustaz. Ustaz itu bukan mufasir. Mufasir itu tinggi sekali levelnya itu. Belum bahasa Arabnya, gramatikalnya, dan segala macamnya, ilmunya, syariahnya, akidahnya, hikmahnya. Luar biasa untuk bisa menjadi mufasir itu. Karya tafsir sudah banyak. Teman, karya tafsir itu belum terserap maksimal di masyarakat kita. Itu masalahnya. Jauh kita dari karya-karya para ulama itu, tafsir itu. Siapa yang sudah punya buku tafsir 30 juz bahasa Indonesia di rumah? Ayo, siapa yang belum punya? Kalau Bapak sudah punya? Tanya. Iya, beliau mufasir, diakui, dapat doktor di Al-Azhar, dari Universitas Islam Al-Azhar Mesir. Diakui, tafsir beliau diakui, tafsir yang bagus, dapat doktor langsung. Ya. Jadi boleh, minimal tafsir Al-Azhar punya di rumah Bu ya. 30 juz karya Buya kita, Buya Hamka. Ya, jangan sampai rumah kita nggak ada tafsir Quran. Ya, kalau rumah yang nggak ada tafsir Quran, saya husnuzon orangnya yang penghuni rumah tuh paham Quran tanpa melihat tafsir. Jadi baca Quran aja udah paham dia, baca teksnya aja, nggak perlu tafsir lagi. Saya husnuzonnya begitu.
Tapi kalau kita ini punyalah tafsir. Jadi baca Quran langsung tafsirnya buka, jangan hanya baca ayatnya saja. Baca tafsirnya langsung agar tidak tersesat jalan. Baik. Saya kira cukup Bu ya. Karena ada izin buat kita semua, terkhusus ada untuk adiknya Ibu Susi. mana tadi? Ya, yang ini Ustaz. Bukan ya? Mana? Kertasnya sama, nggak ada. Ini ada kabar duka, mohon doa untuk adiknya adiknya Bu Susi telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama nama Jumardianto bin Jamarli. Baik, kita berdoa sejenak Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw i'tasartahu fi 'ilmi ghaibin 'indak an taghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara وأخلي قربائنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Azam yang sudah memaparkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga ibu-ibu kami jamaah majelis taklim yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan memberkahi pertemuan kita. Allah catat menjadi amal ibadah kita. Kunut itu kan hukumnya sunnah Amin ya Allah. bagi mayoritas mazhab. Segala kekurangan. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan berkah Ustaz. Amin. Kunut itu hukumnya sunnah. Terjemahan Al-Quran. Besok hari Kamis Dalam mazhab Syafi'i, jam 9.30 sunnahnya itu setelah rakaat kedua sholat subuh. Terima Kalau kasih. yang tidak kunut, Assalamualaikum warahmatullahi kalau yang tidak kunut wabarakatuh. demikian formatnya, kalau dia statusnya menjadi makmum maka dia wajib ikut kunut juga. Karena dasarnya ada, dasar dalilnya ada. Kalau misalnya dia jadi imam, dia harus perhatikan kondisi jamaah, bagaimana kebiasaan di tempat itu. Kalau di tempat itu tidak biasa kunut subuh, jangan kunut subuh. Kalau di tempat itu biasa kunut subuh, ya harus kunut subuh. Jangan merubah secara drastis.